Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1095 Kolom Cahaya Misterius. Song Yan mendengus pelan, penuh kasih sayang dan menawan, lalu mengambil kesempatan itu untuk memeluk leher Chu Chen. Suamiku, apa yang kau ingin aku ubah? Kali ini, Chu Chen tidak akan mengubah pertanyaan yang bersifat bebas menjadi pertanyaan yang mengancam jiwa, dan langsung menjawab, aku hanya menginginkanmu. Putaran latihan berikutnya, dari hari pertama hingga hari ke-6 tahun baru, selama festival musim semi, kecuali untuk sesekali mengunjungi satu sama lain untuk memberikan ucapan selamat tahun baru, Chu Chen dan Song Yan sama-sama berada di sarang kecil mereka di villa. Di Tiongkok, baik prajurit kuno maupun modern jelas sangat menyukai suasana festival ini. Selama festival musim semi, hanya ada sedikit perkelahian antara prajurit. Suatu pemandangan yang penuh keharmonisan dan kesejahteraan. Pada hari ke-7 tahun baru Imlek, Song Qiu harus kembali ke kamp militer. Meskipun dia tidak kembali lama kali ini, Song Qiu telah mendapatkan banyak hal. Hanya dalam beberapa hari, meskipun Chu Chen hanya meluangkan waktu untuk membimbingnya sesekali, kekuatan Song Qiu juga meningkat pesat. Pada saat ini, Song Qiu tidak sabar untuk kembali ke kamp militer dan menunjukkan kekuatannya. Setelah Song Qiu pergi, Chu Chen dan Song Yan keluar. Pertama-tama, dalam beberapa hari terakhir ini, orang-orang dari keluarga besar, kelompok perusahaan, dan bahkan kelompok resmi di kota Chan telah mengunjungi keluarga Song, dan Chu Chen sesekali akan keluar untuk menemui mereka. Terus terang, keluarga Song saat ini, tidak termasuk pengaruh Chu Chen, sudah merupakan keluarga nomor 1 di kota Chan. Tidak ada seorang pun di seluruh komunitas bisnis kota Chan yang dapat menggoyahkan kedudukan keluarga Song. Kedua, Tuan dan Nyonya Chu Chen akan pergi ke klinik keluarga Liu untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Begitu memasuki pintu, Nyonya Qian mengubah wajah cemberutnya yang biasa ke arah Chu Chen dan tersenyum cerah. Selamat tahun baru, Tuan Chu. Ambil amplop merahnya. Beberapa menit kemudian, ketika Chu Chen melihat Nona Qian lagi, dia bersenandung lembut. Paviliun di halaman belakang dipenuhi dengan piring buah dan makanan ringan. Ketika Chu Chen dan istrinya tiba, Liu Ruyan secara alami keluar untuk menyambut mereka secara langsung dan menyeduh teh peri 100 bunga sendiri. Teh peri 100 bunga yang diseduh Suster Liu adalah teh terbaik yang pernah saya cicipi. Song Yan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Teringat akan kekuatan sihir 100 bunga milik Liu Ruyan dan bunga-bunga yang sedang mekar di taman saat ini. Saudari Liu, terkadang, aku benar-benar merasa bahwa kamu adalah reinkarnasi dari peri bunga. Liu Ruyan tersenyum manis. Meskipun dia peri bunga, dia tidak secantik Suster Yan. Liu Qian dan Liu Man duduk di samping, memandangi bibi mereka dan Nona Song. Saudara kembar itu bisa dikatakan sangat cantik di Yangcheng dan memiliki banyak sekali pelamar. Tetapi saat ini, di hadapan Liu Ruyan dan Song Yan, kedua saudara perempuan itu tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka masih sedikit tertinggal. Itu seperti perbedaan antara kuncup yang akan mekar dan bunga mawar atau peoni yang sedang mekar penuh. Beberapa gadis duduk bersama dan menjadi semakin bahagia saat mereka mengobrol.
Saat aku menyadari kekuatan sihir 100 transformasi, aku akan berubah menjadi bunga dan bekerja sama dengan kekuatan sihir 100 bunga milik saudari Liu. Song Yan memandang Chu Chen di sebelahnya. Mungkin bahkan Chu Chen tidak bisa mengalahkan kita. Ide bagus, Liu Qianqian berkata. Kalau begitu, saudari Song, apakah kekuatan sihir transformasimu dapat mengubahmu menjadi seorang bibi? Kalau begitu, 2 bibi akan melawan Chu Chen sendirian. Hehe, hanya memikirkannya saja membuatku senang. Chu Chen minum secangkir teh secara tidak wajar. Anak-anak berbicara tanpa kendali. Ledakan, tiba-tiba pavilion itu berguncang sedikit. Beberapa orang berdiri, gempa bumi, Liu Manman berjalan keluar. Akan tetapi, setelah getaran kecil itu, tidak ada gerakan lagi. Chu Chen mengerutkan kening. Tepat pada saat itu, dia merasakan suatu firasat yang amat halus. Liu Qianqian segera mengeluarkan ponselnya. Benar saja, dalam waktu singkat, beberapa orang mulai mendiskusikan masalah ini di platform sosial. Bukan hanya Guangzhou, seluruh negeri, bahkan dunia, baru saja terjadi guncangan singkat. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Jika itu adalah gempa bumi, getaran kecil akan dapat dimengerti dan normal. Namun, netizen di seluruh dunia merasakan getaran yang tiba-tiba itu, tidak seperti biasanya. Tidak mungkin terjadi gempa bumi global. Ekspresi Chu Chen menjadi sedikit lebih serius. Dia merasakan perasaan tidak enak yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Telepon seluler berdering, yang mengejutkan Chu Chen. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah pendekar cincin emas, Xiao Kun. Jika Chu Chen ingat dengan benar, pendekar pedang cincin emas Xiao Kun sekarang sedang bertugas di Kunlun. Chu Chen segera menjawab telepon. Kapten Chu, Xiao Kun berkata dengan suara tergesa-gesa. Seberkas cahaya muncul di puncak Gunung Kunlun, menembus langit. Pupil mata Chu Chen tak dapat menahan gemetar. Pilar cahaya apa? Orang-orang kami mencoba naik dan menyelidiki. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendekati kolom cahaya tersebut. Xiao Kun berkata dengan keras. Diameter kolom cahaya itu hampir 100 meter. Dan tingginya tidak dapat diukur dengan mata telanjang. Pemandangan menakjubkan pilar cahaya di pegunungan Kunlun. Chu Chen memerintahkan Xiao Kun untuk memastikan keberadaan kolom cahaya misterius itu. Namun tepat setelah menutup telepon, Liu Qianqian berseru, bukan hanya Gunung Kunlun, seberkas cahaya juga muncul di Gunung Changbai. Sinar cahaya misterius juga muncul di Gunung Jiulong di kota Sichuan. Liu Ruyan juga sedang melihat ponselnya. Di era informasi ini, cara pertama untuk menangkap sejumlah besar informasi pasti melalui internet. Dalam waktu singkat, berita seperti itu datang dari banyak tempat. Pilar cahaya misterius muncul di kedalaman laut. Pilar cahaya misterius muncul di reruntuhan peradaban kuno Mesir. Pilar cahaya misterius muncul di Himalaya. Sinar cahaya misterius melesat ke angkasa, seketika memecah ketenangan saat itu. Banyak sekali orang yang berseru dan mendesah. Di beberapa platform media sosial utama, sejumlah orang telah menyusun daftar pilar cahaya yang telah muncul di seluruh dunia. 1 jam kemudian,
Chu Chen dan Chu Kaiping menerima panggilan telepon. Dalam waktu 1 jam, 108 pilar cahaya misterius muncul di seluruh dunia. Lokasi kemunculan masing-masing pilar cahaya memiliki makna sejarah tertentu. Chu Kaiping berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang mampu mendekati bagian dalam pilar cahaya misterius itu, dan pilar cahaya itu menembus langit. Daerah pertahanan udara berbagai negara juga telah melakukan survei, tetapi mereka belum dapat mengamati ujung pilar cahaya itu. 108 sinar cahaya misterius. Chu Chen menarik napas dalam-dalam. Kecelakaan itu datang terlalu tiba-tiba. Detik sebelumnya dia masih mendengarkan dengan penuh minat Liu Qianqian berdiskusi tentang bagaimana kedua bibinya akan menghadapi Chu Chen. Pada saat ini, dunia diselimuti krisis yang tidak dapat dijelaskan. Dengan getaran, 108 keajaiban baru muncul di seluruh dunia. Meskipun tidak ada yang bisa mendekat, pilar cahaya itu tidak melebar dan tidak melukai siapapun. Pilar itu tidak memiliki kemampuan untuk menyerang secara aktif. Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Namun, selama penyebab pilar cahaya misterius itu belum ditemukan, baik para prajurit maupun rakyat biasa tidak akan bisa tenang. Chu Chen, masalah ini tergantung padamu. Ngomong-ngomong, dari 108 pilar cahaya, 72 di antaranya muncul di Tiongkok. Chu Chen mengangguk tanda setuju, lalu menutup telepon dan berkata kepada Liu Manman, "Manman, pergilah ke peta itu." Chu Chen membuka bagian belakang panggung Biro Operasi Khusus. Dia ingin mengetahui tata letak keseluruhan dari 72 pilar cahaya misterius di Tiongkok. Bab 1096, dimulai di Kunlun dan berakhir di Guiksu. Peristiwa itu terjadi tiba-tiba dan sangat mendesak, jadi Liu Manman segera mengeluarkan peta. 72 sinar cahaya misterius dari Tiongkok. Saat Chu Chen membuka peta, dia menandai sinar cahaya misterius pertama, Kunlun. Segera setelah itu, Chu Chen membuka bagian belakang panggung Biro Operasi Khusus. Hampir pada saat yang sama, Liu Ruyan memerintahkan bahwa juga salinan peta dunia. Chu Chen bertanggung jawab untuk memeriksa distribusi 72 pilar cahaya misterius di Tiongkok, sementara dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan 36 pilar cahaya misterius lainnya di seluruh dunia. 72, 36, 108, Song Yan bergumam pada dirinya sendiri. Rangkaian angka ini terlalu familiar bagi kebanyakan orang Tiongkok. Liu Manman tidak hanya membawa peta tetapi juga sejumlah bendera kecil. Ketika bunga-bunga bermekaran di Yangcheng pada suatu malam, Liu Manman menggunakan bendera-bendera kecil ini untuk mengunci posisi para prajurit penyerang dan menyimpulkan tujuan akhir mereka. Bendera kecil pertama mendarat di Kunlun. Berikutnya, ada bendera kecil pegunungan Qilian, pegunungan Altun, pegunungan Helan, pegunungan Hingan besar, pegunungan Hingan kecil, pegunungan Changbai, dan seterusnya. Wah, sepertinya terhubung dengan sebuah garis. Liu Qianqian berkata tanpa pikir panjang. Apakah ini suatu kebetulan? Dimulai dari Kunlun dan meluas ke arah utara, ada pepatah naga utara dalam legenda yang beredar di Tiongkok, kata Song Yan. Liu Qianqian langsung merasa malu.
Melihat apa yang dikatakan Suster Song, dia hanya bisa berteriak, "Persetan!" Bendera kecil terus diturunkan. Pegunungan Tanggula, Pegunungan Hengduan, Pegunungan Nanling, Pegunungan Wuyi. Sementara Chu Chen cepat-cepat menurunkan bendera kecil, Liu Qianqian juga menyebutkan nama-nama tempat terkait di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka membentuk garis lagi. Kali ini, Nona Qianqian cerdik dan langsung menatap Song Yan. Ini adalah naga selatan. Mata Song Yan membelalak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, titik pendaratan setiap pilar cahaya misterius itu terkait dengan urat nadi naga Tiongkok yang legendaris. Selanjutnya, jika itu adalah naga pusat, bukankah titik pendaratan pilar cahaya misterius itu adalah Gunung Daba, Gunung Wushan, Pegunungan Qinling, Del? Bendera kecil di tangan Chu Chen jatuh dengan cepat. Liu Qianqian berseru, "Benar sekali." Tak lama kemudian, hanya bendera kecil terakhir yang tersisa di tangan Chu Chen. Liu Qianqian menatap Chu Chen dengan saksama. Bendera kecil terakhir, di dalam wilayah laut. Chu Chen telah menatap laut. Namun, meskipun berkas cahaya terakhir muncul dari laut, data yang dikirim kembali oleh anggota pengintaian Biro Operasi Khusus tidak dapat dengan jelas menentukan lokasi pasti dari berkas cahaya terakhir. 72 sinar cahaya misterius muncul di atas urat naga Cina. Chu Chen melihat 3 garis panjang yang memanjang di peta. Nadi naga Cina memiliki bahaya dari 9 negara dan menyembunyikan roh dari 8 penjuru. Chu Chen memegang bendera kecil terakhir di tangannya. Kunlun adalah naga langit, dan penghubung naga langit Kunlun adalah naga utara, naga tengah, dan naga selatan. Keseluruhan urat nadi naga Tiongkok dapat diringkas dalam 8 kata. Bendera kecil di tangan Chu Chen tiba-tiba putus dan jatuh ke suatu tempat di kedalaman laut. Dimulai dari Kunlun dan berakhir di Guiksu. Liu Qianqian ragu-ragu untuk berbicara. Dia sebenarnya ingin bertanya di mana Guiksu berada, tetapi dia takut kalau bertanya akan membuatnya tampak tidak berpendidikan. Pada saat ini, Chu Chen menatap Liu Ruyan. Pada saat ini, Liu Ruyan telah menandai 36 sinar cahaya misterius di seluruh dunia. 36 lokasi itu semuanya adalah tempat yang sangat terkenal di seluruh dunia. Liu Ruyan berkata, untuk tata letak keseluruhannya, Anda dapat merujuk pada pembuluh darah naga Tiongkok. 36 pilar cahaya di seluruh dunia dapat dikatakan telah mengunci arteri pegunungan dan sungai di seluruh dunia. Kedua peta ditempatkan bersama-sama dengan 108 pilar cahaya misterius, tetapi hanya posisi pilar cahaya misterius di Guiksu yang tidak diketahui. Dari mana datangnya pilar cahaya itu? Mengapa pilar itu menandai urat nadi naga di seluruh dunia? Liu Qianqian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa saya merasa seperti jalur kehidupan bumi telah dikunci oleh alien? Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. Pupil mata Chu Chen tak dapat menahan diri untuk mengecil, dan matanya terpaku pada 2 peta itu. Setelah beberapa saat, Chu Chen berkata, "Gadis racun kecil, kamu pintar kali ini." Apa? Mata Liu Qianqian terbelalak. Bagaimana mungkin? Apakah benar-benar ada alien? Bagi kami,
Apa bedanya orang Qingji dengan alien? Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Dari tata letak 108 pilar cahaya, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh bumi mungkin terkunci oleh semacam formasi. Mungkin ini adalah formasi yang membuka jalan dari Qingji ke gerbang ke bumi. Alasan mengapa gerbang itu belum dibuka. Chu Chen mengambil bendera terakhir yang baru saja diturunkannya. Itu karena tanah Guixu belum terkunci. Setelah Guixu terkunci, formasi akan terbentuk dan gerbang menuju Qingji akan terbuka. Meski itu hanya tebakan, Chu Chen merasa itu hampir benar. Lagi pula, di dunia ini, selain orang-orang kuat dari kerajaan Qin, tidak ada seorang pun di bumi yang mempunyai cara seperti itu. Mengingat perkataan para pendekar kuno yang pernah ditemuinya beberapa waktu lalu, Chu Chen tahu bahwa mereka yang pergi ke alam Qin dari bumi akan kembali cepat atau lambat. Ekspresi Chu Chen menjadi sedikit lebih serius. Hari ini datang terlalu cepat. Ini hari tahun baru. Orang-orang ini tidak bisa terburu-buru kembali untuk merayakan tahun baru. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memimpin 2000 dan menekan situasi keseluruhan di era ini setelah kebangkitan energi spiritual. Tetapi begitu gerbang wilayah Qin dibuka, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Chu Chen tidak dapat membayangkan betapa besar dampak yang akan dibawa oleh sekelompok orang dengan segala sarana yang maha kuasa itu terhadap era ini jika mereka kembali ke masyarakat modern. Bukankah lokasi Guixu masih belum diketahui? Song Yan berkata, dari zaman dahulu hingga sekarang, Guixu hanyalah sebuah legenda. Kita bahkan mungkin tidak dapat menemukannya di bumi. Dan bagi orang kuat Qin Realm untuk menggunakan keterampilan dan formasi mereka di Qin Realm untuk mengunci Guixu, saya pikir itu bukan tugas yang mudah. Chu Chen mengangguk perlahan, matanya tertuju pada luasnya lautan. Guixu akan menjadi medan pertempuran bagi banyak kekuatan di era baru. Jika tebakannya benar, para prajurit kuno akan mencoba segala cara untuk menemukan Guixu, memandu kolom cahaya, membuka gerbang Qingji, dan mengembalikan bumi ke era prajurit kuno. Prajurit modern secara alami akan melakukan yang sebaliknya dan mencoba segala cara yang mungkin untuk mencegah Guixu muncul dan memastikan bahwa gerbang menuju alam Qin tidak akan pernah dapat dibuka. Sekarang setelah dia membuat tebakan, langkah berikutnya adalah memverifikasi tebakannya. Ini hari ke-7 tahun baru Imlek, dan sudah waktunya kembali bekerja. Chu Chen melihat peta, menghela napas, lalu berkata, mari kita pergi ke pilar cahaya misterius di daerah Nanling terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi. Yang lainnya pun mengangguk. Liu Qianqian berbalik tanpa suara, mengeluarkan ponselnya, dan mencari di Baidu saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Di manakah Guixu? Di mana Nanling? Setelah beberapa saat, Liu Qianqian berdiri dengan percaya diri. Ayo pergi bersama. Aku juga ingin melihat seperti apa pilar cahaya misterius itu. Bersambung.